Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita semua masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang berupa sehat, kenikmatan yang berupa keluangan waktu, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu demi persatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai zat yang maha pengasih dan maha penyayang, masih memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan keluangan waktu, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu demi persatu. Akan tapi dari beberapa nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pendengar dan mitra PT Sri Kandi Jaya Tama Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para pendengar semua pada malam hari ini telah meluangkan waktunya pada kajian online muhasabah di akhir tahun 2023, di mana kita semua yang hadir di sini bermuhasabah atau introspeksi diri agar mencapai tahun yang akan datang, di mana kita sudah siap dengan perubahan-perubahan dari diri kita, baik perubahan sikap, perubahan perilaku, maupun apapun hal-hal yang sifatnya jelek, berkembang menjadi hal-hal yang sifatnya baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai muhasabah di akhir tahun ini. Muhasabah secara terminologi adalah peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya pada diri sendiri. Arti muhasabah diri adalah salah satu cara membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Saudaraku, mitra PT Sri Kandi Jaya Tama Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sahabat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan yang sering kita dengar. Ada ungkapan yang disebut athar. Athar itu sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh sahabat Nabi. Kalau hadis adalah ungkapan, tindak tanduk, perilaku, bahkan diamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ungkapan yang diungkapkan oleh sahabat adalah orang yang pernah bertemu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mengucapkan kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang kurang lebih artinya hasibu anfusakum, hisaplah atau hitunglah anfusakum, diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab. Artinya apa? Dalam pengucapan dari sahabat, kita diperintahkan untuk muhasabah atau kita meninjau
ataupun kita melihat flashback ke belakang, apakah yang telah kita pekerjakan? Apakah yang telah kita perbuat? Apakah yang telah kita lakukan? Baik diri kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang disebut hablum minallah, atau diri kita yang berkaitan dengan sama manusia horizontal yaitu hablum minan nas. Sudah benarkah perbuatan kita? Sudah benarkah kelakuan kita? Sudah benarkah tindak tanduk kita? Maka sebagai patokan dalam diri hidup kita, muhasabah atau introspeksi diri adalah sebuah keniscayaan yang perlu kita lakukan. Sebagaimana asar atau pengucapan dari sahabat tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus menghisab diri kita, menghitung diri kita, introspeksi diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai pengertian, yaitu kita posisi meninggal akan dihitung amal kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka sewajarnya kita menghisab, bermuhasabah diri agar supaya kita menuju hari yang esok, menuju bulan yang baru, menuju tahun yang baru, kita dalam keadaan selamat, kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki tata laku kita, bahkan memperbaiki nasib kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok bisa berarti ya hari berikutnya. Yang maksudnya hari berikutnya, kita akan menuju alam akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sudah sangat gamblang sekali bahwasannya kalamullah atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Maksudnya perbuatan apa? Untuk hari esok. Ketika hari ini kita telah berbuat yang kurang baik, maka selayaknya pada hari esok kita akan berbuat baik. Ketika hari ini kita dalam keadaan ekonomi berada yang di bawah, maka hari esok kita kejar mimpi kita, mencari rezeki yang halal tentunya, mencari rezeki yang banyak, mencari rezeki yang diridhai Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Tentunya semua itu hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencari bekal di dunia, maka selanjutnya kita akan teruskan untuk bekal kita di akhirat.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan konten dari muhasabah ada 3 macam. Tujuan muhasabah tentunya menjadikan kita lebih baik dan lebih baik. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan muhasabah tadi. Pada slide sebelumnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mawas diri, untuk selalu melihat kelakuan kita. Maka tujuan dari itu semua ada 3 konsep. Yang pertama adalah muhasabah, yaitu keimanan. Sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memenuhi apa yang diwajibkan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjalankan sholat? Sudahkah kita menjalankan puasa? Sudahkah kita menjalankan zakat? Sudahkah kita berbuat hal-hal yang bersifat sunnah, sedekah, dan lain sebagainya? Maka tujuan pertama tentang keimanan, kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Pada hari-hari kemarin, sudahkah kita sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan tujuan yang kedua dari adapun muhasabah ini adalah kita menjalankan atau berbuat kesabaran. Maka bagi saudaraku, mitra PT Sri Kandi Jayatama Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bagi yang bersuku Jawa, ada yang mengatakan parian, sabar nyebar godong koro, sabar sauntoro. Maka dengan kita bersabar, kita mengikuti dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersabar, kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu membutuhkan kesabaran. Baik dalam keimanan, dalam kehidupan kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam zakat kita membutuhkan kesabaran. Dalam mencari rizki pun kita membutuhkan kesabaran. Karena buah dari kesabaran yaitu ketelatenan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang kita lakukan, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita tanam, yaitu kita akan memetik hal-hal yang sifatnya baik tentunya. Adapun tujuan ketiga dari kita bermuhasabah diri, tentunya tujuan kita hidup di alam abadi, yaitu di alam akhirat, membutuhkan finansial. Kita hidup di dunia membutuhkan penghasilan. Kita hidup di dunia tentunya membutuhkan sarana untuk berbuat baik, yaitu penghasilan yang layak, yaitu rezeki yang banyak, yaitu sebuah kekayaan, penghasilan yang mumpuni, yang kesemuanya itu akan menjadikan modal kita bahagia hidup di dunia maupun bahagia di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah dari kesabaran, sabar harus dilakukan sebelum takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika masalah datang. Sabda dari Rasulullah Muhammad SAW, sabar itu adalah ketika pukulan yang pertama. Orang yang bisa bersabar saat masalah tiba, karena itu sudah menyiapkan diri. Kalau tidak siap, dia akan menawar, saya butuh waktu untuk bisa bersabar. Di saat terjadi peristiwa, dia belum bisa bersabar. Maka sabar adalah tabungan yang harus disiapkan, seperti tiba-tiba harus beli buku.
Kalau ada tabungan, maka bukunya bisa langsung dibeli. Kalau belum punya tabungan, nunggu dulu sampai punya uang. Menabung dulu. Jadi kalau dikaitkan dengan sabar yang tidak ditabung, saat masalah tiba, kita tidak bisa langsung menghadapi masalah dengan baik. Maka sabar harus ditabung. Maka sabar harus kita laksanakan. Maka sabar harus kita jalankan. Maka sabar harus kita pupuk. Maka sabar harus kita lakukan di setiap waktu. Karena semuanya itu membutuhkan proses. Ketika kita tidak sabar, ketika kita, mohon maaf dalam bahasa Jawanya, ketika kita gerusa-gerusu, melaksanakan, menjalankan sesuatu dengan tidak menggunakan akal pikiran, dengan tidak menggunakan kesabaran, maka sudah pasti akan memetik hasil yang kurang maksimal, yang kurang maksimum. Baik itu yang berkaitan dengan bekerja, baik itu yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berkaitan yang bersifat rutinitas setiap hari, maka yang harus kita lakukan adalah memupuk dan memupuk kesabaran. Karena kesabaran adalah kunci, seperti digambarkan dalam slide ini, ketika kita membutuhkan pembayaran tertentu. Kalau kita tidak menabung sebelumnya, maka kita tidak akan bisa membayar. Begitu juga dengan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang ekonomi yang kurang, dalam keadaan yang kesehatan yang kurang prima, kalau kita tidak sabar, maka yang ada adalah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru was-sabiru war-rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu beruntung. Saya ulangi, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru was-sabiru war-rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang bersabar, ya orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk bersabar. Was-sabiru, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Kita diulangi lagi, bersabar dan kuatkanlah kesabaran. Dan tetap bersiaga-siagalah di perbatasannya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Beruntung apa saja? Ketika kita suatu gambaran, kita contohkan, ketika ada orang menggali emas, kita gali 1 meter terowongan, 2 meter terowongan, 3 meter terowongan, 4 meter terowongan, 5 meter terowongan, sampai 5 meter belum ketemu juga permatanya. Sampai 5 meter juga belum ketemu juga emasnya yang kita inginkan. Kita gali lagi, karena kita mempunyai kesabaran. Kita gali sampai 6 meter, kita gali sampai 7 meter, kita gali sampai 8 meter, bahkan kita gali sampai 10 meter. Belum juga menemukan emas ataupun permata. Kita gali lagi sampai 12 meter, bahkan sampai 15 meter. Selagi kita masih mampu.
Dan alhamdulillah ketika kita bersabar dengan saya contohkan menggali di terowongan di kedalaman 15 meter ataupun 16 meter ataupun 17 meter, baru menemukan emas, baru menemukan permata, maka itu adalah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Beruntung apa? Beruntung kita mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mitra dari PT Sri Kandi Cahaya Tama Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak sabar, pada slide yang tadi, kalau kita tidak bersabar, kita berusaha, kita mencari rizki dengan tidak istiqomah, dengan tidak mau mengikuti ritme yang berjalan, karena kita merasa bosan. Saya gambarkan tadi, ketika kita menggali terowongan, kita mencari rizki, baik berbentuk emas ataupun permata, baru dapat 3 meter, kita sudah tidak bersabar. Baru dapat 5 meter, kita sudah mengeluh. Baru dapat 7 meter, kita sudah merasa tidak kuat. Sudah merasa jenuh. Berarti kita secara tidak langsung tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita gariskan, apa yang kita simpulkan, apa yang kita bisa ambil dari perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita beruntung, maka kaitannya apapun yang kita laksanakan di kehidupan di dunia ini harus didasari dengan sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh berkah ini, tentunya dengan kita tholabul ilmi pada majelis pengajian online ini, kita utarakan adapun poin yang ketiga, yaitu muhasabah dalam berusaha. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Selain manusia diciptakan sebaik-baiknya ciptaan Allah, juga manusia disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki ciri tidak dapat hidup sendiri, ingin berinteraksi dengan manusia lain, dan selalu ingin mengembangkan potensinya bila hidup di tengah-tengah manusia yang lain. Makhluk sosial berarti kita dapat saling bantu-membantu pada kebaikan, termasuk dalam semangat dan menyemangati dalam bekerja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada poin yang ketiga, kesabaran kita, muhasabah kita, dalam poin yang ketiga, yaitu adalah berusaha. Seringkali kita dalam pemikiran kita, dalam buah hati kita, dalam apa yang kita lakukan, selalu kita tidak bermuhasabah. Kita selalu bersifat egois. Padahal sebagai makhluk yang sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentunya harus bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Ini kepanjangan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan Allah menciptakan kita sebaik-baiknya manusia. Tapi ketika kita hidup individualis dalam melakukan apapun, maka kita tidak akan berhasil. Contohnya dalam mitra PT Sri Kandi Cahaya Tama Indonesia tentunya dibina, saling membantu antar anggota, antar mitra, saling memberikan semangat
saling memberikan, menyebarkan keilmuannya, agar supaya apa? Supaya tentunya kita semua dari mitra PT Sri Kandi Jayatama menghasilkan energi yang positif, yang endingnya adalah kita semua mendapatkan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan tentunya rizki yang banyak. Oleh karena itu semuanya harus diusahakan. Tidak ada kata tidak bisa. Akan tetapi dengan kita membuat jaringan, kita saling membantu, tentunya kita dapat menghasilkan energi yang positif yang dapat menjadikan kita sebagai saudara, satu kesatuan yang insya Allah kita semua maju dalam berusaha menghasilkan rizki yang banyak, dan tentunya kita sukses bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa sataradawna illa 'alimul ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang kurang lebih artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui dan yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu teriakkan. Sudah sangat jelas sekali firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Tidak perlu ditafsirkan ulang. Maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kita lakukan, baik itu sifatnya ibadah, baik itu sifatnya muamalah, baik itu sifatnya yang berkaitan dengan dunia, maka kita harus istiqomah. Maka kita harus continue dari firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, maka Allah akan melihat dari proses kita. Kalau proses kita sungguh-sungguh, kita bersabar, membuat jaringan yang baik, membuat simbiosis mutualisme yang baik, saling membantu, tentunya kita akan menghasilkan yang baik. Tentunya kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang bagus. Apa artinya? Kita akan diberikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah karunia itu? Kalau kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka akan mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersungguh-sungguh bekerja untuk menafkahi keluarga kita, untuk mencari rizki yang halal, untuk bekal kita di akhirat. Tentunya kalau kita punya penghasilan yang banyak, kita bisa sedekah yang banyak. Ketika kita mempunyai penghasilan yang cukup, bisa kita dapat berhaji, berumroh, mensantuni anak yatim, mensantuni janda-janda. Maka dengan berbekal bekerjalah kamu dari Quran surat At-Taubah, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Allah akan melihat proses kita. Kalau proses kita proses yang baik, proses yang istiqomah, proses yang benar, penuh dengan semangat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita yang terbaik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu risau dari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali pada Zoom yang terdahulu,
pada majelis ilmu di tempat yang lain. Saya menggambarkan rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah digariskan kepada kita. Ketika kita pada ayat Al-Quran atau firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi, kita adalah sesempurnanya makhluk. Makhluk yang paling sempurna. Apa yang membedakan kita dengan tumbuh-tumbuhan? Apa yang membedakan kita dengan hewan? Yang tentunya kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan pikiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambilkan contoh ketika di setiap pagi kita melihat burung yang sedang keluar dari sarangnya. Kalau orang Jawa mengatakan keluar dari susuhnya. Kalau bahasa Indonesianya keluar dari sarangnya. Tentunya hewan tidak mempunyai akal. Tetapi berbekal dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mau bekerja sekemampuannya, dengan menghidupi di sarangnya burung itu tadi. Kita ambil contoh burung pipit yang memakan biji-bijian. Ketika di sarangnya menghidupi beberapa anakan-anakan burung, 2 ataupun 3, dengan tanpa akal, tapi mau berusaha terbang dia, maka dia akan mendapatkan hasil atau jerih payahnya untuk kehidupan indukannya dan anak-anak. Ketika pagi, fajar, matahari sudah muncul, burung itu keluar, burung itu terbang, mencari rizkinya, mencari makannya, maka akan mendapatkan makan. Apalagi kita yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya ciptaannya, maka sudah tentu kita harus bekerja giat, kita harus berbuat yang terbaik, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang perfect dan sempurna. Karena kita telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita tidak mau berpikir, kita tidak mau berbuat, maka apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kesempurnaan ini, ketika kita tidak gunakan, maka sudah pasti kita zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti kita tidak menggunakan kesempatan yang baik dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat lebih maju. Maka tanggunglah hal seperti itu. Berarti kita berbuat zalim, kita tidak bersyukur dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak hadis tentang usaha atau berdagang, yang tentunya kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berdagang, bermitra dengan orang lain. Hadis-hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan bergadang, yang banyak kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya sekedar anjuran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sendiri membuktikan bahwa berdagang adalah mata pencaharian yang cukup baik dan dapat menjadi penyokong diri sendiri serta keluarga. Ini sangat jelas. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitra dari PT Sekandi Jayatama Indonesia, panjenengan semua atau kalian semua adalah sudah mengikuti dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan berdagang, dengan hal yang berkaitan mencari penghasilan atau mencari tambahan penghasilan yang cukup baik
yang dapat digunakan menjadi penyokong diri sendiri, penyokong bagi keluarga kita. Tentunya kita menginginkan keluarga yang baik. Dengan kita bekerja, istri kita bekerja, dengan kita bermitra dengan PT Sikandi Jayatama Indonesia, dengan berbisnis di situ, tentunya yang kita harapkan adalah penghasilan yang banyak. Tentunya yang kita harapkan kita menjadikan rizki yang halal, yang bisa mencukupi untuk keluarga kita. Kita bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak turun kita. Kita bisa memberikan sandang, pangan, papan yang tentunya layak untuk keluarga kita. Itu semua adalah meniru dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah cerita, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah merupakan pedagang yang piawai. Seperti apakah gaya beliau dalam berdagang? Ternyata trik-triknya telah dibeberkan lewat berbagai hadis. Kejujuran dari Rasulullah Muhammad SAW akan banyak sekali dalam timbangan baginda Rasulullah Muhammad SAW harus sesuai. Kalau kita gambarkan dengan bisnis yang dijalankan PT Srikandi Jayatama, infonya harus benar, jual belinya harus benar, tidak ada unsur pembohongan. Itu semua sudah meniru, sudah syar'i, sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Maksudnya yang diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dengan status hadis hasan li ghairi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mitra dari PT Srikandi Jayatama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada gambaran ini pedagang konvensional, dia menjual berbagai kebutuhan pokok dari masyarakat yang berupa sayur mayur. Maka ini sesuai dengan apa yang digambarkan Rasulullah Muhammad SAW. Bekerja dengan tangannya sendiri. Dan bekerja jual beli yang baik. Ketika jualannya sesuai dengan timbangannya. Tidak menipu calon pembelinya. Atau tidak menipu pembelinya. Maka hal itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai dengan perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu, lantas apa kaitannya dengan bisnis dari PT Srikandi Jayatama Indonesia? Tentunya adalah perdagangan. Ada produk yang berguna untuk dan bermanfaat untuk orang lain. Kita memasarkan produk itu. Maka sama kita berdagang dengan yang saya gambarkan, seorang ibu-ibu menjajakan dagangannya, yaitu sayur mayur. Hanya beda fokusnya saja. Akan tetapi kita sama, yaitu berkaitan dengan jual beli. Adapun perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man akala ahadun to'aman qatahu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salama kana yaqulu min amali yadihi. Kurang lebih dari artinya dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tiada seorang yang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dibandingkan mengkonsumsi makanan dari jerih payahnya sendiri. Dan bahwasannya Nabi Daud alaihissalam
makan dari jerih payahnya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang yang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dibandingkan mengkonsumsi dari jerih payahnya sendiri. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita berusaha dari hasil usaha bisnis kita. Kita berusaha dari hasil apa yang telah kita kerjakan. Yang itu kita makan, yang itu kita konsumsi, yang itu kita tasarufkan atau kita jalankan. Maka itu sesuai dengan perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi Daud alaihissalam makan dari jerih payahnya sendiri. Kita berusaha sendiri, berbisnis sendiri, menghasilkan sendiri. Maka itu yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu semua dalam sebuah gambaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dia adalah seorang yang hidup sederhana. Namun beliau adalah termasuk pemimpin imperium terbesar di saat itu dan memiliki kekayaan yang luar biasa karena beliau pandai berdagang. Selain itu ada 10 sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kayanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Abi Zaid, Abu Abdillah bin Al-Jarrah. Bukan hanya sebuah kebetulan, pula dalam Al-Quran terdapat ayat yang paling panjang yang menjelaskan tentang perekonomian. Maka dalam kehidupan keberagamaan kita, dalam kita berkeyakinan memeluk agama kita, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sangat jelas sekali dicontohkan sebagai tuntunan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk adalah pedagang yang ulung. Sahabat-sahabat beliau yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya, adalah sahabat-sahabat dari beliau yang sangat kaya. Tentunya orang yang paling kaya itu adalah orang yang pandai berusaha. Orang yang berdagang. Karena berdagang akan menghasilkan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah apa yang kita usahakan, apa yang telah kita lakukan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi, yaitu ridhonya orang tua. Dalam sebuah ayat dikatakan ridhullah wa fi ridho walidain, suhtullahi wa fi suhti walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridhonya orang tua. Bendunya Allah Subhanahu wa taala atau laknatnya Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada laknatnya orang tua. Maka yang dapat kita simpulkan, yang pertama adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridhonya orang tua. Karena apa? Orang tua menjadi lantaran kita hidup di dunia. Apa yang menjadikan kita wasilah kita hidup di dunia adalah orang tua. Maka sebagai kunci dalam kesuksesan kita di kehidupan di dunia ini menuju alam akhirat adalah salah satunya adalah ridhonya orang tua. Karena sudah jelas ridhonya Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridhonya orang tua. Di mana
dalam kandungan, kita butuh cairan air ketuban, itu semua dari orang tua kita, dari ibu kita. Dalam kehidupan setelah kelahiran, kita membutuhkan air, yaitu air susu ibu kita. Sesudahnya air ketuban tadi, sebelum air susu, ada air yang mengalir, yaitu darah ibu kita, yang menjadikan janin kita berbentuk, menjadi manusia yang sempurna, menjadi tubuh yang sempurna. Setelah di kelahiran kita air yang ketiga, yaitu air susunya ibu kita. Adapun air yang keempat adalah air keringatnya, air peluh keringatnya orang tua kita untuk menghidupi kita di kehidupan di dunia. Adapun unsur air yang kelima, yang terakhir adalah air mata, doa orang tua kita agar kita semua sukses di kehidupan dunia dan sukses di kehidupan akhirat. Maka usaha dan doa belum cukup tanpa ridhonya dan doanya orang tua. Kunci kesuksesan berada dalam kesemuanya, kehendaknya Allah Subhanahu, yaitu berada dalam ridhonya orang tua. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat video yang kita tayangkan dari saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita seperti yang digambarkan dalam video tadi, dalam slide video tadi, tidak ada harta apapun, tidak ada materi apapun yang cukup untuk membalas jasa budi kepada orang tua kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kabira ahaduhuma aw kalahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang kurang lebih artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan pada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merawat orang tua kita, kita flashback, kita seperti dirawat penuh kasih sayang dari orang tua kita. Tapi apa yang terjadi di kehidupan sekarang? Anak-anak bukan menunggu orang tuanya, bukan menjaga orang tuanya, tapi menunggu kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, sebagai wujud kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita menunggu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunggu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang perlu kita renungkan di akhir tahun ini untuk menuju tahun yang akan datang, yang pertama adalah kita selalu mawas diri. Yang kedua adalah selalu melihat ke depan.
hari kemarin adalah sebuah pelajaran yang tentunya di kedepan hari kita tidak akan mengulangi kesalahan di lubang yang sama. Yang berikutnya adalah berusaha dengan semangat selalu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekerja mencari rizki yang halal termasuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kesuksesan akan kita capai. Itulah yang perlu kita renungkan sebagai bahan renungan di kehidupan kita selanjutnya atau perubahan tahun kita. Ada pesan Nabi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang kehidupan. Man kana yaumi khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yauma misla amsi fahuwa mahbunun, wa man kana yauma syarra min amsi fahuwa maklunun. Yang kurang lebih artinya berdasarkan hadis itu tadi, ada 3 kelompok manusia yang dilihat dari peningkatan segi amal ibadah ataupun amalnya berdasarkan kesehariannya, yaitu manusia yang melakukan amal hari ini lebih baik dari amal yang kemarin. Kelompok manusia tersebut adalah kelompok orang yang beruntung. Maka penggalan dari hadis ini, ketika kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, adalah kita orang yang beruntung. Kalau hari esok sama dengan hari ini, maka kita termasuk orang yang merugi atau stagnan. Atau bahkan di hari esok kita lebih jelek dari hari yang kemarin, maka kita sebagai orang yang amat sangat-sangat merugi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan malam hari ini sebagai introspeksi diri sudah saya sampaikan, semoga kita selalu giat bekerja mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mencari rizki yang halal. Perlu sebuah keistiqomahan, diperlukan ridhonya dari orang tua kita, perlu keringatnya orang tua kita, perlu air matanya orang kita, agar kita selalu didoakan sehingga kita menjadi orang yang sukses. Dan satu lagi, sebelum saya tutup, saya berwasiat kepada saya sendiri dan kepada pendengar semua. Apabila orang tua kita masih hidup, setidaknya kita setiap pagi ataupun setiap waktu selalu memohon ridhonya, memohon pengestunya. Supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendoakan orang tua kita agar selalu panjang umur. Ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua kita, otomatis kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil apa yang ada di kehidupan ini semuanya akan tercapai. Bukan mustahil apa yang ada dalam cita-cita kita akan menjadi mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rawatlah orang tua kita, mintalah doa orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup. Ketika orang tua kita sudah dalam keadaan meninggal, maka kita doakan semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir dari taklim pada malam hari ini semoga membawa keberkahan. Apabila ada kesalahan tentunya itu semua dari saya, apabila ada kebaikan tentunya semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan menjadi manfaat kepada saya sendiri dan para hadirin semua. Kita rubah hari esok menjadi hari yang lebih baik dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk Ustadz Musholim Zulziaf, Sarjana Hukum Islam, yang pada kesempatan malam hari ini sudah berkenan hadir dan memberikan ilmu serta waktunya untuk kita semuanya, tentu saja para mitra Hirmiwan dari Universitas Srikandi Jayatama Indonesia, dalam serangkaian acara kajian online muhasabah di akhir tahun
2023. Subhanallah, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, sudah disampaikan materi tentang muhasabah di akhir tahun ini yang tentu saja insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita pribadi masing-masing, keluarga maupun perkembangan daripada usaha distribusi Hermiwan di seluruh Indonesia. Yang tadinya kalau boleh saya rangkumkan Bapak Ibu sekalian, ada 3 tujuan yang muhasabah. Yang pertama adalah keimanan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah finansial. Yang dimana tadi juga sudah ditutup dan sempat diputarkan juga video salah satu pelatihan yang disediakan atau difasilitasi oleh PT Serikandi Jayatama Indonesia, yaitu adalah pelatihan atau sekolah lunas hutang Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali, dan di mana pada bulan Desember ini atau akhir tahun 2023 ini pelatihan lunas hutang sudah masuk ke batch atau periode yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang dimana kemarin malam, Kamis malam atau malam Jumat sudah dimulai pelatihan lunas hutang batch kelima untuk sesi yang pertama. Akan ada 4 sesi yang bisa diikuti oleh para mitra usaha dari Hermiwan di seluruh Indonesia, yang tentu saja sangat-sangat bermanfaat sekali karena ilmunya adalah ilmu daging yang disampaikan langsung oleh praktisi, langsung oleh founder, dan tentu saja nanti di akhir sesi akan diberikan sertifikat wisuda oleh Ibu Yuvita Enawati selaku CEO dari PT Serikandi Jayatama Indonesia. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, dari 4 periode pelatihan lunas hutang yang sudah dilaksanakan dan sudah selesai, banyak sekali testimoni-testimoni dan banyak sekali sudah menghasilkan bukti-bukti nyata bahwasannya mitra-mitra dari PT Serikandi Jayatama Indonesia di seluruh Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dapat melunasi sebagian besar bahkan keseluruhan daripada titik-titik hutangnya yang saat ini dimiliki, seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau sudah mendaftarkan diri di pelatihan lunas hutang batch yang kelima, kami ucapkan selamat untuk belajar, selamat untuk berproses diri dan menjadi pribadi yang lebih baik tentu saja. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pelatihan lunas hutang batch yang kelima maupun sebelumnya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk pengembangan distribusi usahanya, pendistribusian produk dari Hermiwan, serta home sharing daripada mitra usaha binaan masing-masing yang nantinya Bapak Ibu bisa hadir, bisa berpartisipasi, ikut serta, dan sekaligus mengarahkan untuk mitra binaan masing-masing dapat mendaftarkan diri juga di batch selanjutnya atau batch yang ke-6. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, kita mau buka sesi tanya jawab langsung oleh para mitra yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sudah ada 249, 250 peserta. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya atau 3 pertanyaan yang nanti akan kami pilih. Boleh di kolom komentar, boleh menghidupkan pesan suaranya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghidupkan pesan suaranya, bertanya langsung kepada Ustadz Musolin ya malam hari ini untuk terkait materi muhasabah atau mungkin hal yang ingin disampaikan atau yang ingin dikonsultasikan secara langsung kepada Ustadz Musolin. Boleh angkat tangannya, kita pengen dengar suara Bapak Ibu, kita pengen berkomunikasi secara langsung. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Kami pilih 3 penanya. Boleh tentang pengembangan usahanya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk malam hari ini, agar tidak menyita waktu cukup panjang, Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom komentar. Nah, ini sudah ada yang berkomentar nih ya. Biasanya masih ada yang malu-malu atau masih ada yang sungkan begitu ya. Oke, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ini sudah ada Pak Agus, 1 penanya. 2 lagi Bapak Ibu, sekalian saya catat dan saya rangkum nanti biar bisa disampaikan secara langsung ya oleh Ustadz Musolin. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sudah ada 2 penanya, yang pertanyaannya hampir-hampir mirip ya, sama ya. Monggo silakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Boleh. Oke. Oke, sama pertanyaannya, masih sama Bapak Ibu ya.
Masih sama pertanyaannya, nanti akan saya rangkumkan untuk dijawab langsung oleh Ustadz Musolin. Monggo silakan, ada 2 pertanyaan lagi atau mungkin pertanyaannya kalau sama semuanya, 1 jawaban saja ya. Ah, ini ada pertanyaan yang berbeda. Baik, dari Bu Dede. Oke, masih sama pertanyaannya selanjutnya. Oke. Oke, baik. Sudah ada 3 Bapak Ibu sekalian. Saya rangkumkan terlebih dahulu untuk bisa dijawab oleh Ustaz Sarah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama karena sudah ada 3 pertanyaan. Saya rangkumkan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menyikapi atau penjelasan daripada bisnis multi level yang mungkin dianggap sebagian orang haram atau riba begitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan semangat pada diri sendiri. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat Ustadz Musolin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan bisnis multi level marketing. Itu hukumnya bagaimana? Nah, ini banyak sekali orang yang tanya dan sering saya jawab, cuma kalau yang jawab saya malah tidak meyakinkan karena referensi saya tidak banyak. Tapi saya mengambil referensi dari putusan Majelis Ulama Indonesia, putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada juga putusan dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Jadi bukan saya. Kalau saya malah istilahnya saya tidak bisa memutusi itu halal atau tidak, benar atau tidak, boleh atau tidak, karena sekemampuan saya itu harusnya loh banyak ulama yang menyimpulkan. Tapi dengan pertanyaan ini saya akan menjawab hukumnya adalah halal dan boleh. Satu, hukumnya halal dan boleh. Tapi dari berbagai referensi ada akan yang saya bacakan, yaitu dalam bisnis multi level marketing itu ada objek transaksi yang real diperjuangkan. Mungkin ada produk tertentu, bisa jadi produk kecantikan, produk olahan makan, atau produk pengharum dan lain sebagainya. Itu ada produknya. Yang kedua adalah barang atau produk jasa yang ditawarkan adalah halal. Itu wajib. Semisal kalau makanan ya makanan itu halal. Kalau kosmetik, yang kosmetik itu ada label halalnya, tapi sebenarnya kosmetik itu bukan halal. Karena kaitannya halal itu yang dimakan, tapi dari barang-barang yang sifatnya tidak najis. Nah, itu maka kalau mudahnya disebut halal. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur riba, unsur maksiat, atau gharar. Itu bisa diartikan merugikan orang lain. Itu tadi, kalau ada unsur itu maka menjadi haram. Adapun yang keempat, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, maksudnya tidak wajar. Harusnya produk serupa harganya 100.000, terus di tempat tertentu di multi level marketing itu harganya jadi 1 juta. Ini nggak wajar, tidak sesuai dengan produk. Adapun yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk. Jadi kalau dia bekerja giat, dia hasilnya banyak, halal. Tapi kalau dia nggak bekerja, tahu-tahu dapat hasil banyak, lah ini nggak diperbolehkan. Yang keenam, bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya.
saat transaksi atau akad sesuai dengan target penjualan barang. Semisal bisa menjualkan 10 produk, dia akan mendapatkan fee katakanlah 200 atau 300.000. Itu harus jelas. Tapi kalau sudah menjualkan 10 produk, cuma dikasih 10.000. Lah ini tidak ada akadnya di depan, maka hukumnya menjadi haram. Yang ketujuh adalah tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya. Jika bonusnya lebih banyak yang lain atau yang lebih dulu, itu juga tidak diperbolehkan. Karena mungkin yang lebih dulu kerjanya sedikit, nggak bisa seperti itu. Yang kedelapan, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya. Apa yang saya sampaikan tadi, kita itu makhluk sosial, tidak bisa bekerja sendiri. Dalam berusaha pun juga seperti itu, kita harus saling bantu-membantu. Harus ada pembinaannya. Kalau nggak ada pembinaan, nanti yang satu dapat laba lebih banyak, yang satunya labanya lebih sedikit. Nah ini harus ada kesinambungan pembinaan. Biar adil semua. Nah ini itu yang menjadi alas-alasan diperbolehkannya multi level marketing. Adapun pertanyaan yang kedua, tadi menumbuhkan semangat ya. Menumbuhkan semangat dari diri sendiri Ustadz. Lah ini semangat ini memang yang berkaitan dengan semangat harus ditumbuhkan dengan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu semua atau Mbak semua itu selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jawabannya adalah semangat. Kenapa? Contoh kita diperintahkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita benar-benar mau meneladani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menumbuhkan semangat. Karena ketika subuh mata kita masih ngantuk, dengar azan hayya 'alas shalah, as-sholatu khairum minan naum. Lah itu kalau kita enggak semangat ya enggak jadi sholat karena masih ngantuk. Lah yang bisanya kita tumbuh semangat kita sendiri, kita berpikir positif dari apa yang telah diperintahkan Allah. Ketika kita mencari rezeki harus semangat karena kita diberikan perangkat otak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak kita gunakan, yang ada adalah kita zalim. Tidak mau apa yang telah diberikan piranti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya timbulnya semangat itu harus dari diri kita sendiri. Itu apa? Mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang ketiga, bagaimana menghadapi orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Bukan putus cinta nih ya. Jadi begini, kita itu hidup di dunia kembali lagi adalah makhluk sosial. Tapi otak kepala kita, yang ada isi dari kepala kita berbeda-beda. Ada orang yang sirik, ada orang yang memfitnah, ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Ini sangat banyak sekali. Nah, bagaimana kita untuk melihat tidak hal seperti itu? Sudah jelas ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari syirik. Harus menghindari syirik kepada orang lain, maksudnya harus menghindari fitnah, harus menghindari apalagi selain fitnah itu ghibah. Kalau panjenengan digitukan menyakiti hati panjenengan, yang ada sudah. Kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dibolehkan seperti itu. Kalau ada seorang yang seperti itu kepada orang, kepada kita, diri kita, maka biarkan saja. Kita nggak usah terlalu pikirkan terlalu jauh. Apa yang mereka perbuat untuk menyakiti hati kita adalah itu yang mereka tanam untuk mereka diri kita. Mereka sendiri. Ketika kita berbuat baik, ketika kita tidak sirik, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan nyaman.
Tapi ketika ada orang yang sirik kepada kita, lalu kita jangan sampai kita dendam tentunya. Kita ada yang sirik kepada kita, menyakiti hati kita, berbuat zalim kepada kita, maka sejatinya mereka adalah menanam keburukan pada mereka sendiri. Jadi kita apa ya? Kalau orang anak muda mengatakan woles ya, Mas Tunjung ya, woles aja atau slow aja ya, mungkin seperti itu. Karena kembali lagi itu tanaman mereka, apa yang akan mereka unduh, silahkan mereka pikirkan sendiri. Mungkin dari 3 pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Atau mungkin kita tutup doa ya Mas Tunjung, karena sudah malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertakarub, dengan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhyi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hadza tarda wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu hadza ridha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi syamsika abdana abdana arhamar rahimin. Allahumma iftah lana wa fudul arifina bi hikmati wa sunna rahmati wa dhakkirna manasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid dinina وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب لنا في الشكرة الموت والنجاة من النار والأفضل خصاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul di Zoom ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah ridho kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah orang tua kami dalam keadaan kesehatan, selalu mendoakan kami. Berilah kami keluarga kami dalam kesehatan. Berilah kami dan keluarga kami rizki yang halal. Berilah kami ampunan dari dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa saudara kami, dosa-dosa saudara seiman kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tentu perbuatan salah kami banyak, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tentunya Engkau Maha Pemaaf. Dengan permohonan maaf, doa pada malam hari ini, kami berharap kepadamu ya Allah, semoga apa yang telah kita lakukan Engkau maafkan, apa yang telah kita lakukan Engkau ridhoi, apa yang telah kita jalankan Engkau berikan manfaat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Musholin Zulci-F, Sarjana Hukum Islam, yang mana pada kesempatan malam hari ini sudah berkenan hadir, menemani serta memberikan ilmunya, gitu ya, pada kesempatan malam hari ini pada kita semuanya, para mitra Hermiwan di seluruh Indonesia dan juga Asia Tenggara. Luar biasa sekali, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah menyelesaikan agenda muhasabah online di akhir tahun, penghujung tahun 2023, yang harapannya dan semoga apa yang telah kita bersama pelajari malam hari ini menjadi semangat, motivasi untuk diri kita pribadi masing-masing, yang insya Allah akan tertular semangat positifnya, ilmu baiknya kepada mitra usaha binaan kita semua, yang tentu saja dalam menyongsong hari esok di tahun 2024 lebih semangat lagi, lebih positif lagi, dan tentu saja lebih membina
para mitra binaan, serta mengembangkan usaha distribusi dari Hermiwan di seluruh Asia Tenggara yang insya Allah akan menebar sebanyak-banyaknya manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali pada kesempatan malam hari ini masih hadir di tengah-tengah kita 225 peserta yang insya Allah telah mengikuti serangkaian acara dan malam hari tadi sudah ditutup dengan doa bersama oleh beliau Ustadz Musholin Zulzi F. Sarjana Hukum Islam. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pertemuan-pertemuan yang sangat luar biasa. Materi-materi yang nantinya pastinya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah menjadi mitra binaan dan sudah memiliki mitra usaha di PT Serikandi Jaya Indonesia, dapat mengarahkan dan membina, ya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Musholin, kita harus membina dan kita harus sosial juga kepada baik itu calon mitra maupun mitra usaha yang sudah bergabung, begitu sih. Kita arahkan untuk ikut pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh perusahaan, karena perusahaan sangat luar biasa sekali dalam memberikan fasilitas, dalam memberikan pembinaan, serta dalam memberikan pelatihan-pelatihan untuk para mitra usahanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, berkah berkelimpahan untuk kita semuanya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu dan salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup agenda malam hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Berkah berkelimpahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.